Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Indra Tatri Udaya dari SMPN Negeri 1 Silom. Saya Agus Santoso dari SD Negeri Garahan 2. Dan saya Muhammad Fajar Rahmat Ilyasikin dari SD Negeri Sempolan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak pada malam hari ini? Alhamdulillah bahagia selalu Pak Agus. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Agus kabarnya? Saya juga baik-baik saja dan sangat bersemangat untuk pertemuan pada malam ini. Alhamdulillah. Sebelum kita beranjak kepada coaching nanti, kita akan melakukan pra-observasi. Benar. Nah, oleh karena itu di sini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Apakah penilaian nantinya akan sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan dan proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi apa yang dapat kembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak. Yang pertama, mendengarkan aktif dan berikan pertanyaan yang berbeda. Saya mau bertanya sebelum Bapak melangkah ke praktek coaching nanti. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Indrata, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak Indrata? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Agus yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu kehadiran penuh atau presence Pak. Iya, kehadiran penuh ya. Iya. Yang kedua, saya mau bertanya, bagian mana yang nantinya Bapak Indrata inginkan untuk saya amati? Saya ingin di bagian present Pak, atau kehadiran penuh ya. Karena menurut saya itu bagian yang terpenting dalam coaching. Oh, oke. Saya akan catat itu ya Bapak ya. Yang ketiga ya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya di sini akan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach saya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Bapak. Oh iya. Oke, ini yang terakhir Bapak. Berarti apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Tentunya yang saya harapkan yaitu pertama yaitu refleksi apa dari kekurangan dari proses coaching saya atau kelebihannya, dan sehingga saya bisa memahami dan memperbaiki lagi praktek coaching saya sehingga saya benar-benar mantap, benar-benar tetap saat melakukan coaching terhadap coach saya Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Indrata. Sama-sama. Semoga nanti di coaching nanti Bapak bisa berjalan dengan lancar, dan nanti semoga acara ini bisa sesuai dengan apa harapan dari kita bersama. Amin. Semoga sukses Bapak Indrata. Semangat. Siap, semangat Pak. Oke, terima kasih. Kita cukupkan di sini. Nanti kita lanjutkan di sesi coaching berikutnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Agus? Alhamdulillah baik Pak. Pak Fajar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Agus, saya akan mempraktekkan coaching
Saya sebagai coaching dan Pak Fajar sebagai coach saya. Apakah bisa saya mulai? Bisa Bapak, bisa dimulai agar selesai bersama. Siap Pak. Untuk Pak Fajar, pertanyaan pertama, apa sih tujuan pertemuan kali ini Pak Fajar? Baik Bapak Indra, jadi saya kali ini memiliki permasalahan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya sudah memulai pembelajaran diferensiasi pada tahun ajaran ini dan saya coba beberapa kali, ternyata masih tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi pembelajaran diferensiasi akhirnya sama dengan pembelajaran saya yang sebelumnya. Jadi saya ingin diskusi berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ini Bapak. Kira-kira apa kekuatan yang Pak Fajar miliki untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Ya Bapak, selama ini saya sudah mencoba untuk membaca banyak literasi, kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat, terutama sesama guru mapel dan guru kelas yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Baik. Dari skala 1 hingga 10 ada di posisi mana Pak Fajar sekarang? Kalau posisi itu saya kira masih 4 atau 5 Pak. Baik. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang Pak Fajar hadapi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi? Yang pertama mungkin yang sangat saya terima dari pembelajaran itu, tantangan yang pertama adalah media pembelajaran Pak. Jadi kan kebutuhannya berbeda. Jadi ketika itu membutuhkan audio atau berupa video, kemudian mengembangkan praktek kinestetik kepada anak-anak, itu saya sangat kekurangan sekali saat ini Bapak. Jadi yang saya praktekkan kemarin ya akhirnya sama dengan pembelajaran sebelumnya. Berarti dari segi sarana prasarana Ya, yang kurang memadai. Ya. Untuk itu kira-kira bagaimana solusinya Pak? Saya di sini menyampaikan ini minta solusi dari Bapak Indra selaku kepala sekolah, sekalian Bapak mungkin nanti dari sekolah mungkin bisa memprogramkan kepada kami berupa viewer atau layar agar bisa digunakan lebih efisien ketika pembelajaran diferensiasi nanti dilakukan seperti itu. Ya, apabila ini untuk kebaikan anak-anak, saya akan optimalkan dukungan saya. Nah, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kekurangan-kekurangan atau gangguan yang dihadapi Pak Fajar, kira-kira bagaimana? Yang saya atasi selama ini masih menggunakan beberapa media Bapak. Jadi belum mengcover semua kebutuhan, seperti anak-anak yang dia memiliki kebutuhan belajar visual ya dengan buku yang sudah diterima. Kemudian untuk yang audio saya masih menggunakan bermain peran. Nah, cuman masalahnya itu tadi ketika kita memenuhi kebutuhan anak yang di sana audio, jadi akhirnya rame Bapak, tidak fokus karena mungkin ya bermain peran itu kurang maksimal akhirnya. Nah, sekarang untuk mencapai kebutuhan Bapak itu kira-kira rencananya yang akan dilakukan Bapak itu bagaimana? Ya nanti kalau seandainya yang dukungan itu sudah diberikan kepada kami Bapak, insya Allah akan kami terapkan dengan maksimal. Kemudian kalau sudah maksimal dan saya merasa berhasil, nanti saya akan bisa menularkan atau mendiseminasi kepada teman sejawat, terutama
teman satu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa ukuran keberhasilan Pak Fajar nanti? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan itu jadi anak-anak bisa mempraktekkan, bisa melakukan apa yang sudah mereka terima, bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi mereka bisa mempraktekkan dari apa yang mereka terima, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Bagus sekali itu Pak. Dan apa komitmen terhadap apa yang direncanakan Pak Fajar itu? Ya, komitmen saya tadi mungkin akan terus berlatih, kemudian akan terus berkolaborasi, dan yang paling akhir tadi mendesiminasikan kepada teman-teman. Kemudian mungkin nanti kalau sudah bisa menelurkan dengan teman-teman sejawat, saya bisa sama-sama merefleksikan kegiatan yang sudah kita jalankan. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen Pak Fajar? Nah, nanti mungkin dari teman satu rumpun Pak yang guru PAI itu nanti akan saya diajak bekerja sama dalam hal ini. Baik. Nah, untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak? Dari setelah kita mengadakan coaching ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan. Iya, betul. Ya, tindak lanjutnya insya Allah kita akan melakukannya nanti ketika sudah sarana itu terpenuhi. Baik Pak Fajar. Mungkin apa sih yang Pak Fajar dapat kesimpulan dari coaching ini? Mungkin Bapak Fajar bisa menceritakan. Iya Pak, kesimpulan dari kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Pak Indrata. Saya merasa tenang sekarang karena sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya dan sudah mendapatkan solusi. Apalagi dukungan sudah diberikan oleh Bapak. Baik, itu sangat bagus sekali apa yang direncanakan Pak Fajar, dan semoga kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya akan diberi kelancaran. Amin, amin Bapak. Terima Dan kasih. selalu sukses dan semangat terus untuk anak-anak ya Pak Fajar. Iya, siap Bapak. Semangat. Baik. Mari. Assalamualaikum. Iya. Mari Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat senang sekali. Alhamdulillah, baik-baik. Sekarang kita akan melaksanakan pasca supervisi. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Indra jawab. Siap Pak. Dan saya harapkan jawaban Bapak ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Baik, baik. Oke, Bapak. Tadi setelah saya lihat Bapak melaksanakan praktek coaching dengan coaching, dan memerlukan beberapa pertanyaan kepada jenengan yang perlu Anda jawab. Ya. Siap Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi yang telah Bapak lakukan tadi bersama coaching? Menurut saya performa saya itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, dan saya lebih sering memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga di sana coach saya bisa menuangkan ide-ide dan solusi dari permasalahan. Oh, ya. Kira-kira yang membuat Bapak merasa demikian, menilai apa yang membuat Bapak itu menilai bahwa Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Ya. Untuk proses coaching sebelum-sebelumnya saya agak bingung Pak,
pertanyaan apa yang harus saya sampaikan kepada coach saya. Dan setelah proses coaching tadi, karena saya sudah banyak berlatih, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah banyak saya sampaikan. Jadi saya tidak bingung lagi waktu coaching tadi, Pak. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, Pak, silakan. Tadi saya telah mengamati ketika pelaksanaan coaching yang telah jenengan laksanakan bersama coach tadi, tentang tadi pertanyaan berbobot ya. Sebenarnya yang Bapak itu sudah sangat luar biasa dan menurut saya sudah sangat berbobot. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan pertanyaan berbobot. Yang pertama, pertanyaan yang Bapak tadi itu harusnya lebih terarah. Siap. Jangan melebar agar si coach menangkapnya tidak terlalu kesulitan. Siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu ketika jenengan menanyakan sehingga ada namanya passion ya. Jadi kehadiran penuh. Ketika Bapak mulai menanyakan sesuatu yang agak melebar, perlu jenengan melakukan bagaimana agar kembali menjadi kehadiran penuh. Siap. Itu yang kedua. Yang terakhir, saya sudah sangat puas dengan hasil yang telah dicapai oleh Bapak dan saya harapkan ini bisa tetap dilaksanakan ke berikutnya, untuk coaching berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Itu harapan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Sudah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak ketika mendengar pengamatan dari saya? Saya sangat mengapresiasi sekali pengamatan dari Bapak. Jadi itu sebuah refleksi bagi saya, sehingga apa yang kurang dari proses coaching saya nanti saya akan perbaiki lagi, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Sekarang tadi kita sudah merujuk ada hal-hal yang perlu jenengan tingkatkan. Saya harapkan Bapak bisa melaksanakan coaching ke berikutnya itu sesuai dengan standar dan itu Siap. sudah sangat memuaskan buat saya, sudah memenuhi standar. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Sekarang saya mau tanya Bapak, setelah Bapak sudah melaksanakan coaching tadi itu sudah sesuai dengan standar dan juga present yang Bapak lakukan sudah cukup baik ya. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan lebih sering lagi untuk berlatih praktek coaching ini, Pak, sehingga saya nanti benar-benar memahami tahapan-tahapan coaching yang baik dan bisa menjadi seorang coaching untuk rekan sejawat ataupun untuk murid saya, Pak. Setelah saya gali, setelah saya dapatkan informasi dari Bapak, kira-kira yang terbayang oleh Bapak ketika telah melakukan ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan performa dalam melaksanakan coaching? Kira-kira kapan, di mana, atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan performa coaching Bapak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya akan lebih sering lagi praktek coaching di tempat kerja saya, terutama khususnya, sehingga saya di sana ada rekan sejawat yang bisa bertukar pikiran, berdiskusi bersama, dan bisa melaksanakan praktek coaching. Oke. Kira-kira setelah saya mendengar ya, dari bayangan yang telah Bapak sampaikan tadi, saya akan sampaikan bahwa Bapak sudah bisa melakukan coaching dengan performa yang cukup baik dan akan meningkatkannya dengan rekan sejawat, juga dengan teman-teman yang akan Bapak coaching dan juga akan sering berlatih. Itu sangat, menurut saya sudah hal-hal yang sangat bagus sekali untuk dilakukan untuk berikutnya. Siap. Dan sebagai penutup, saya mau tanya, ketika Bapak disupervisi oleh saya, kira-kira apakah
supervisi yang akan saya lakukan ke jenengan, apakah akan dilanjutkan lagi, dan itu sebenarnya harapan saya, apakah kira-kira bisa dilanjutkan. Siap Pak, pasti akan saya lanjutkan ya dengan praktek-praktek coaching selanjutnya Pak. Itu demi meningkatkan kompetensi saya dan untuk meningkatkan praktek coaching saya sehingga bisa memberikan coaching terbaik untuk rekan sejawat ataupun dari kepada murid-murid saya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih. Nanti saya juga akan membantu Bapak Siap. untuk melakukan supervisi lagi, dan saya harapkan kerjasama kita akan terus berlanjut sehingga Bapak bisa meningkatkan performa ketika melakukan coaching di tempat kerja ataupun dimanapun Bapak butuhkan. Siap Pak. Sekian, mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Bapak telah meluangkan waktunya dengan saya, dan semoga apa yang Bapak harapkan berikutnya di pelaksanaan coaching akan terlaksana. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus. Sama-sama.